Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nuraini Fauzia dari X6B akan mempresentasikan materi pembinaan akhlak dalam kehidupan dari mata kuliah akhlak dan etika. Di zaman yang serba canggih dan maju dalam bidang teknologi ini, di mana semuanya dapat diakses dengan mudah oleh teknologi. Terlebih lagi kita sedang menghadapi industri 4.0. Jadi di mana setiap manusia dipaksa untuk berpikir lebih kreatif. Namun jika kita lihat sisi lainnya, perkembangan dari kriminalitas pun semakin banyak, mulai dari mencuri, merampok, memperkosa, korupsi, penggunaan obat-obatan terlarang, pergaulan seks bebas, bahkan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. Jika kita tinjau lebih jauh lagi, tindakan kriminalitas tersebut terlahir dari kehampaan jiwa orang tersebut, di mana keterikatan dirinya dengan nilai agama. Oleh karena itu, nilai agama haruslah dijadikan jati diri seorang muslim, sehingga yang terlihat darinya adalah perkara yang baik. Akhlak. Sebelum kita jauh lagi mengenai soal akhlak, ada 4 pakar yang memaparkan mengenai akhlak. Yang pertama adalah Ibnu Maskawi, menyatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorongnya melakukan suatu tindakan tanpa melalui pemikiran atau pertimbangan sebelumnya. Yang kedua, Abu Hamid Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia, yang darinya terlahir ragam perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah, tanpa terpikirkan oleh dirinya dan tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah Ibrahim Anis. Ia menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah ragam perbuatan baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran atau pertimbangan. Dan yang terakhir adalah Abdul Karim Zaidan, menyatakan bahwa akhlak adalah ragam nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, kemudian memilih melakukannya atau tidak. Dari paparan pakar di atas, dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menitipkan naluri kebaikan dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Yang dengan modal tersebut manusia lebih condong kepada kebaikan daripada keburukan, sebab inilah fitrah diri manusia yang sebenarnya. Namun lambat laun kondisi kefitrahan diri ini semakin tertutup dengan pola pendidikan dan lingkungan yang kurang baik yang membuat diri fitrah jiwanya manusia semakin buram dan kelam. Ahmad Syauqi pernah berkata dalam sebuah bait syairnya, "Sungguh selagi akhlak masih tersisa dalam sebuah peradaban, maka peradaban itu akan tetap eksis. Tetapi saat akhlak pada peradaban tersebut lenyap, maka lambat laun peradaban itu akan sirna." Bait syair di atas memberikan gambaran pentingnya akhlak dalam sebuah peradaban, akhlak dalam sebuah negara, akhlak dalam sebuah kota, dan lain sebagainya. Jika kita lihat pada akhlak, maka poros akhlak terletak pada perbuatan yang ditampakkan oleh seseorang, baik ketika ia seorang diri maupun ia di hadapan masyarakat. Oleh karenanya, akhlak menempati posisi yang istimewa dalam Islam. Yang pertama, posisi Rasulullah sebagai penyempurnaan akhlak, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh aku hanya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Kemudian yang kedua, akhlak memberatkan timbangan kebaikan. Rasulullah pun pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang timbangannya lebih berat daripada akhlak yang baik. Yang ketiga, akhlak ciri keimanan seseorang. Seperti sabda Rasul, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak paling baik. Kemudian yang keempat, akhlak yang baik dapat menghapus dosa. Rasulullah pernah bersabda, akhlak yang baik dapat mencairkan atau menghapus ragam kesalahan, sebagaimana sinar matahari yang mencairkan bongkahan es. Jika kita tinjau lebih dalam lagi, maka dalam kajian Islam, akhlak dapat dilihat dari sifat dan juga ruang lingkupnya. Dari sisi sifatnya, dalam pandangan masyarakat, secara umum akhlak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, akhlak yang baik atau akhlak mahmudah, yaitu ragam sikap diri yang senantiasa mencerminkan kebaikan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contohnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, taat beribadah, senantiasa mengharap ridho Allah, tawadu, taat dan patuh kepada Rasul, bersyukur atas segala nikmat Allah. Yang kedua, akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah, yaitu ragam sifat diri yang mencerminkan perbuatan yang buruk, perangai buruk, bahkan dalam perspektif banyak orang pun itu termasuk perbuatan yang buruk, bahkan bisa merugikan orang lain. Contohnya, kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, ria, dengki, bohong,
menghasut, kikir, bakil, boros, dendam, berkhianat, tamak, fitnah, dan lain sebagainya. Jika akhlak ditinjau dari ruang lingkupnya, Dr. Marzuki dalam jurnalnya membaginya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama akhlak terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam yang memiliki akidah yang benar dan kuat berkewajiban untuk berakhlak kepada Allah dengan cara menjaga kemauan, dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid, menaati perintah Allah atau bertakwa, ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berdoa dengan penuh harapan kepada Allah, berzikir, bertawakal, serta memiliki kemauan dan ketetapan hati, bersyukur, bertaubat, serta istighfar bila berbuat kesalahan, ridho atas semua ketetapan Allah, dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. Kemudian yang kedua ada akhlak terhadap makhluk atau ciptaan Allah. Akhlak terhadap makhluk ini masih dirinci lagi menjadi beberapa macam. Setiap akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia seperti tumbuhan, binatang, serta akhlak terhadap benda mati. Akhlak terhadap sesama manusia harus dimulai dari akhlak terhadap Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah yang paling berhak dicintai baru dirinya sendiri. Di antara bentuk akhlak kepada Rasulullah adalah cinta kepada Rasul dan memuliakannya, taat kepadanya serta mengucap salawat dan salam kepadanya. Selain itu, seorang muslim juga harus berakhlak mulia terhadap sesama manusia, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, dan terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah semua yang ada di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuhan, dan benda mati. Akhlak terhadap lingkungan adalah menjaga alam tersebut dan tidak merusaknya sehingga setiap proses pertumbuhan alam tersebut berjalan sesuai dengan fungsi ciptaannya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Seperti Dr. Ida Firdaus mengutip dari Hamzah Yakub bahwa akhlak tidak terbentuk dengan baik lantaran 2 faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal ini terdiri berupa ragam perkara bawaan sejak lahirnya manusia. Dengan modal inilah setiap faktor akan mempengaruhi lainnya. Faktor internal terdiri dari A. Insting, B. Kebiasaan, C. Keturunan, D. Keinginan keras, dan E. Hati nurani. Kemudian ada juga faktor eksternal yang merupakan ragam perkara yang berada di luar maupun di sekitar diri seseorang yang turut memberikan pengaruh positif ataupun bisa jadi negatif pada akhlak seseorang. Sehingga faktor ini tidak kalah pentingnya dibandingkan faktor internal yang datangnya dari dalam diri seseorang. Bahkan terkadang faktor eksternal ini lebih banyak memberikan pengaruh kepada diri dibanding lainnya. Ragam faktor eksternal yang mempengaruhi akhlak adalah A. Keluarga, B. Lingkungan, C. Teman, dan D. Sekolah. Yang terakhir adalah metode pembinaan akhlak. Sultan Sofyan sebagaimana mengutip pendapat Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya tentang akhlak mengatakan bahwa dalam pembinaan akhlak perlu diberikan pola pendidikan Islam, yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Metode dialog, metode kisah Qur'ani dan Nabawi, metode perumpamaan Qur'ani dan Nabawi, metode keteladanan, metode aplikasi dan pengamalan, metode ibrah dan nasihat, serta metode targhib dan tarhib. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan dari bab 10 pembinaan akhlak dalam kehidupan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya Nuraini Fauzia mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.